Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km persegi atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dan berpenduduk sebanyak 253.847 jiwa dengan kepadatan 4,74 jiwa per kilometer persegi dan pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir rata-rata 4,08%. Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 kecamatan. PT KPC sendiri saat ini telah membuka daerah pertambangan di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, dan Kecamatan Rantau Gunung. Perjalanan kali ini, saya bertujuan ke salah satu kecamatan yang merupakan daerah pertambangan di Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Bengalon. Jarak yang saya tempuh dari kota Sangatta menuju Kecamatan Bengalon sekitar 74 km dan memakan waktu sekitar 1,5 jam jika menggunakan mobil. Medan yang saya lewati cukup terjal. Kita bisa melihat sendiri bahwa jalan poros dari Sangatta ke Bengalon tidak mulus dan masih banyak jalan yang berlubang. Ini disebabkan dari kendaraan besar yang sering lewat, baik dari kendaraan perusahaan tambang maupun dari perusahaan lain seperti sawit. Di perjalanan, saya bisa merasakan perbedaan jalan antara jalan proyek milik pemerintah dan jalan proyek milik perusahaan. Perbedaannya sangat terasa. Jalan milik proyek perusahaan tambang sangat mulus. Ini menandakan kepedulian perusahaan terhadap akses jalan yang dilaluinya. Topografi yang saya lalui merupakan perbukitan dan lembah, serta beberapa aliran sungai. Permukiman penduduk terletak cukup jauh dari area penambangan, dan pembangunan di Bengalon cukup berkembang seiring semakin banyak perantau yang datang untuk mencari pekerjaan di wilayah pertambangan. Ya, jadi saat ini saya berada di wilayah Kecamatan Bengalon, salah satu dari wilayah pusat pertambangan di Kutai Timur. Kegiatan penambangan, kalian semua akan mendapati terdapat banyak lubang-lubang bekas tambang. Lubang-lubang bekas tambang tersebut mengakibatkan beberapa banyak masalah. Dalam rentang waktu 7 tahun, sekitar tahun 2011 sampai 2018, tercatat sudah 32 nyawa melayang karena tewas tenggelam di bekas lubang galian tambang batu bara. Masifnya aktivitas tambang batu bara, baik resmi maupun ilegal, menyisakan ribuan lubang bekas tambang di Indonesia.
reklamasi dengan menutup kembali lubang-lubang bekas tambang. Pada air di lubang bekas tambang bekas penambangan ditemukan logam berat seperti mangan, besi, merkuri, kromium, kobalt, seng, arsenik, selenium, kadmium, barium, timbal, dan juga talium. Mengonsumsi air yang mengandung logam berat dapat mengganggu kesehatan secara kronis. Air yang mengandung mangan dan juga besi dapat mengganggu metabolisme tubuh sehingga mudah lelah dan juga dapat mengakibatkan penyakit kanker. Air dari lubang bekas tambang tetap tidak layak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun mengalir di sawah. Meskipun kadar logam berat di danau tidak melampaui ambang batas kualitas air bersih, sebab endapan air bekas lubang tambang tetap berpotensi mengganggu kesehatan. Lalu yang kedua ada korban tewas. Berdasarkan data citra satelit, terdapat 3.033 lubang bekas tambang, termasuk tambang batu bara yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar 1.735 lubang tambang batu bara berada di Kalimantan Timur. Lubang itu lebih menyerupai danau berukuran mulai dari ratusan meter persegi hingga puluhan hektar. Terhitung sejak tahun 2011 hingga 2018 seperti tadi, terdapat 32 korban tewas di dalam lubang bekas tambang yang seluruhnya ada di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan hampir seluruh lubang bekas tambang yang tidak direklamasi oleh perusahaan-perusahaan penambangan dan juga tidak dipasangi pelang tanda bahaya bagi warga. Oleh karena itu, mengapa perlu dilakukannya reklamasi pada akhir kegiatan penambangan? Karena untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif yang muncul akibat lubang bekas tambang. Menjelaskan solusi dari topik hutan yang gundul akibat kegiatan pertambangan dan solusi lubang bekas tambang. Yang pertama, solusi yang tepat yaitu reklamasi dengan berwawasan lingkungan. Caranya yaitu revegetasi tanaman lokal. Lahan pasca tambang atau lahan sesudah pertambangan umumnya gersang. Tanaman-tanaman sulit tumbuh sehingga menjadi lahan yang kritis. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya revegetasi. Pada kawasan tertentu, tanaman lokal memiliki kondisi mudah beradaptasi. Pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi tanah dan iklim hidro. Jadi, dengan menggunakan tanaman lokal juga merupakan upaya untuk menjaga kelestarian hayati dari daerah bekas tambang tersebut. Yang kedua yaitu mengembalikan topsoil. Gimana sih cara mengembalikan topsoil? Jadi waktu pengerukan itu topsoilnya diambil lalu ditimbun, disimpan di daerah tertentu. Nah, saat penambangan itu sudah selesai, saat tahap reklamasi, topsoilnya itu dikembalikan. Kenapa sih topsoil kok dikembalikan? Karena di topsoil itu banyak humus dan bakteri-bakteri yang menyebabkan tanaman itu mudah tumbuh dan subur. Selanjutnya, solusi dari lubang bekas tambang. Menurut saya, lubang bekas tambang paling efektif dan menarik dijadikan tempat wisata. Selain dapat menikmati keindahan alam dari bekas tambang, tempat wisata lubang bekas tambang juga dapat dijadikan sebagai tempat wisata edukatif untuk memberikan wawasan pertambangan bagi pengunjung yang berwisata. Seperti contohnya Bukit Jati di Madura, itu dulunya adalah tambang batu kapur, tapi sekarang menjadi tempat wisata yang pemandangannya bagus dan cocok digunakan untuk edukatif juga.
do my two-step. Oke, bye. Sinarnya siap ganti sialan. Putus. Lari. Wih. Putus. Jangan. Putus. Jangan. Putus. Ikut. Kabur. Wih. Asik. Ih. Mantap betul. Ekor kuning Pak J. Asik. Ekor kuning Pak J. Aduh, beneran oli. Digulung dulu kayak. For flashing. Thank you for your cooperation. The Mahakam River is among the longest rivers in Indonesia, with a length of around 920 kilometers and has a large biodiversity and important ecological potential. The Mahakam River is home to the Pesut Mahakam dolphin, but over the years their habitat has become increasingly disturbed and the dolphin state has become critically endangered. Panjang sistem persungai Sungai Mahakam mencapai 920 km. Beberapa catatan menerangkan bahwa Sungai Mahakam merupakan sungai terpanjang kedua di Indonesia. Tidak heran jika menjadi rumah bagi berbagai satwa dan biota air lainnya. Salah satu satwa endemik yang menjadi ikon daerah yaitu Pesut Mahakam. Aktivitas kapal ponton batubara memiliki pengaruh yang kuat terhadap kelestarian Sungai Mahakam. Sungai yang terus-menerus menerima tekanan ancaman yang sangat tinggi dari aktivitas manusia, bahkan termasuk kehidupan Pesut Mahakam dan biota lainnya yang bergantung pada kondisi sungai. Sungai yang kini menjadi ramai dengan aktivitas kapal pertambangan menjadi aktivitas yang menguntungkan bagi kalangan tertentu, namun menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada setiap prosesnya. Salah satu dampak yang ditimbulkan merupakan pendangkalan sungai. Beban yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan batubara sangat berpengaruh terhadap pola alamiah Sungai Mahakam. Pendangkalan terjadi di sudut-sudut sungai, beberapa berasal dari tanah-tanah yang terangkat dan terbawa air hujan, sisa dari aktivitas galian batubara, mengakibatkan warna Sungai Mahakam berwarna coklat pekat. Sedimentasi menjadi ancaman tambahan yang ditimbulkan. Kondisi kedalaman Sungai Mahakam semakin dangkal karena terjadi proses sedimentasi.
Pendangkalan menyebabkan pergerakan pesut mahakam semakin terbatas untuk mencari makan, memijah, dan berlindung. Pesut sangat menyukai area yang memiliki kedalaman yang cukup untuk bermanuver mengejar ikan-ikan. Perubahan warna air Sungai Mahakam menjadi lebih kotor dan gelap, menyebabkan pergerakan pesut mahakam semakin terbatas. Pesut kesulitan untuk mencari makan dan berenang dari tempat satu ke tempat lainnya. Jarak pandang yang berkurang menjadi tanda bahwa kemampuan spesies ini untuk berenang dan mencari makan turut berkurang. Hal seperti ini juga berlaku bagi seluruh biota air tawar lainnya, termasuk ikan. Belum lagi biota air harus mencari hidup pada kualitas air yang lebih baik dan tidak tercemar. Proses pencemaran tersebut lambat laun akan mempengaruhi sistem metabolisme tubuh hewan yang hidup di dalamnya, termasuk pesut. Pencemaran tersebut berpotensi dapat mematikan hewan. Sungai Mahakam sesungguhnya memiliki daya dukung dan daya tampung yang saat ini sudah tidak seimbang. However, along the Mahakam River, there is a village that is holding a high conservation value by following 7 ecotourism principles and also protecting the Mahakam dolphin, which is an icon of East Kalimantan. Pula village is situated along the shores of a tributary of the Mahakam, where most of its residents are fishermen. Pula has also become a popular ecotourism destination along the Mahakam. Pula is located in the Kota Bangun sub-district of the Kutai Kartanegara district. Pula River is also the most important habitat for the Pesut Mahakam, because the Pula River is connecting the Mahakam River and Semayang Lake. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, terima kasih dan sampai jumpa.